Halo sahabatku, apa kabar hati kalian hari ini? Semoga selalu kuat dan dilimpahi kebahagiaan. Ya, selamat datang kembali di rumah kita, channel Cerita Momo. Hari ini, Momo membawakan sebuah kisah yang jujur saja, sangat menguras air mata dan emosi. Pernahkah kalian membayangkan rasa sakit ketika ketulusan hati kita dibanding-bandingkan dengan kemewahan fisik orang lain? Kisah kita kali ini berjudul Berlian Kaca dan Istri yang Terbuang. Ini adalah cerita tentang Aini, seorang istri yang dianggap dekil oleh suaminya sendiri, namun justru dialah permata yang sesungguhnya. Siapkan tisu ya, karena endingnya akan membuat dada kalian sesak namun penuh makna. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, Momo ingin minta dukungan kalian dulu nih. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan seperti biasa, Momo ingin menyapa kalian semua. Coba tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar di bawah. Mari kita lihat, kota mana yang paling kompak hari ini. Sudah siap? Tarik napas dalam-dalam, mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menerobos masuk melalui celah gorden kamar yang setengah terbuka, namun kehangatannya tidak mampu mengusir rasa tidak nyaman yang dirasakan Aini. Ia terbangun dengan rasa mual yang hebat, perutnya seolah diaduk-aduk. Aini segera berlari ke kamar mandi, memuntahkan isi perutnya yang sebenarnya masih kosong karena belum sarapan. Tubuhnya terasa lemas, ia bersandar di dinding kamar mandi yang dingin sambil mengatur napas. Namun, di balik rasa sakit itu, ada satu dugaan yang membuat jantungnya berdebar kencang penuh harap. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Aini membuka lemari kecil di bawah wastafel. Ia mengambil sebuah kotak kecil yang sudah ia simpan selama berbulan-bulan, sebuah alat tes kehamilan. Ia menunggu di pinggir wastafel dengan napas tertahan. 1 menit rasanya berjalan seperti 1 jam. Perlahan namun pasti, garis merah itu muncul. Bukan 1, melainkan 2. 2 garis merah yang tegas dan jelas. Aini menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan isak tangis yang seketika pecah. Bukan tangis sedih, melainkan tangis bahagia yang membuncah. 5 tahun. Sudah 5 tahun lamanya ia dan Radit menanti momen ini. 5 tahun juga ia menelan hinaan dari tetangga yang berbisik di belakang punggungnya, bahkan sindiran pedas dari Ibu Lastri, mertuanya sendiri. Kata-kata Ibu Lastri seringkali terngiang menyakitkan, menyebut Aini sebagai wanita mandul yang hanya bisa menghabiskan beras suaminya tanpa bisa memberikan keturunan. Terima kasih, Tuhan. Akhirnya engkau percaya padaku, bisik Aini lirih sambil mengelus perutnya yang masih rata. Bayangan wajah Radit seketika melintas di benaknya. Suaminya itu pasti akan sangat bahagia. Radit yang belakangan ini sering pulang larut malam, sering marah tanpa alasan jelas, dan terlihat dingin padanya, pasti akan kembali hangat jika mengetahui kabar ini. Aini yakin, bayi ini adalah anugerah yang akan merekatkan kembali hubungan mereka yang mulai terasa renggang dan hambar. Ini adalah kunci kebahagiaan rumah tangga mereka. Tanpa membuang waktu, semangat Aini bangkit. Ia ingin memberikan kejutan spesial. Kabar sebahagia ini tidak pantas hanya disampaikan lewat pesan singkat WhatsApp. Aini ingin memberitahunya langsung di kantor saat jam makan siang. Ia ingin melihat langsung binar mata Radit saat mendengar kata, "Ayah." Dengan langkah ringan, Aini bergegas ke dapur. Ia membuka kulkas dan melihat bahan-bahan yang ada. Ia memutuskan untuk memasak menu favorit Radit, udang balado pedas manis dan tumis kangkung terasi. Aroma bumbu yang ditumis segera memenuhi dapur sederhana itu. Aini begitu sibuk memotong, mengaduk, dan mencicipi masakan hingga ia tak sadar keringat mulai bercucuran membasahi daster dan jilbab instan yang dipakainya. Wajahnya berminyak karena uap panas kompor dan udara dapur yang pengap, namun senyum di bibirnya tak pernah pudar sedetik pun. Jam dinding tua di ruang tengah menunjukkan pukul 11 siang. Waduh, keburu Radit keluar makan siang, gumam Aini panik. Ia segera mematikan kompor dan memasukkan makanan yang masih hangat itu ke dalam rantang susun. Saking terburu-burunya karena takut terlambat, Aini hanya mencuci muka sekadarnya dengan air kran. Ia berlari ke kamar, mengganti dasternya dengan gamis harian berwarna biru tua yang sudah agak pudar warnanya karena sering dicuci, namun itu adalah gamis yang paling nyaman ia pakai. Ia menyambar jilbab instan berwarna senada.
Aini tidak sempat memoles bedak, apalagi memakai lipstik atau riasan wajah lainnya. Aini berkaca sekilas. Penampilannya memang sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Tapi baginya, kabar kehamilan ini adalah kosmetik tercantik yang ia miliki hari ini. Ia berpikir Radit tidak akan peduli dengan penampilannya yang polos dan sedikit kusam. Radit pasti akan fokus pada berita kehadiran buah hati mereka. Aini memesan ojek online agar bisa menembus kemacetan kota lebih cepat. Di sepanjang perjalanan, ia memeluk tas berisi rantang makanan itu erat-erat di pangkuannya, seolah sedang menjaga harta karun yang paling berharga. Terik matahari siang dan debu jalanan menerpa wajahnya, membuat jilbabnya sedikit berantakan, tapi Aini tidak peduli. Hatinya berbunga-bunga, senyumnya terus terkembang di balik masker, membayangkan ekspresi terkejut dan bahagia suaminya nanti. Sesampainya di lobi gedung perkantoran mewah tempat Radit bekerja, Aini melangkah masuk. Hawa dingin AC langsung menyergap kulitnya yang berkeringat. Aini berjalan menuju meja resepsionis dengan percaya diri, meski beberapa staf dan orang-orang yang berlalu lalang menatapnya dengan pandangan menilai. Penampilan Aini memang sangat kontras dengan karyawan di sana yang tampil necis, wangi, dan modis dengan pakaian bermerek. Gamis Aini terlihat lusuh di antara setelan jas dan blazer mahal mereka. "Siang, Mbak. Saya mau bertemu suami saya, Pak Radit," ucap Aini ramah pada resepsionis wanita yang menatapnya dari ujung kaki hingga ujung kepala. "Oh, Bu Aini. Silakan, Bu." Pak Radit ada di ruangannya. "Sepertinya belum keluar makan siang," jawab resepsionis itu, tersenyum tipis. Sebuah senyum sopan namun menyeratkan rasa heran. Bagaimana bisa bos muda yang tampan seperti Pak Radit memiliki istri yang penampilannya seperti pembantu rumah tangga? Aini mengangguk mengucapkan terima kasih. Sama sekali tidak menangkap sinyal meremehkan itu karena hatinya terlalu gembira. Ia menuju lift, menekan tombol lantai 10. Jantungnya berdegup semakin kencang seiring angka di layar lift yang terus naik. Ia meremas gagang rantang makanannya untuk menyalurkan rasa gugup sekaligus bahagia. "Tunggu ya, Mas. Sebentar lagi kamu akan jadi ayah," batin Aini penuh haru. Pintu lift terbuka dengan denting pelan. Lorong kantor tampak sepi karena sebagian besar karyawan sudah turun untuk istirahat makan siang. Langkah kaki Aini terdengar pelan di atas lantai marmer yang mengkilap. Ia hafal benar letak ruangan suaminya. Ia mendekati ruangan di ujung lorong, ruangan dengan papan nama, Raditya, manajer pemasaran. Pintu ruangan itu terbuat dari kayu mahoni tebal, terlihat kokoh. Pintu itu tidak tertutup rapat. Ada celah kecil yang terbuka, mungkin karena engselnya belum menutup sempurna. Aini berniat mengetuk dan langsung masuk untuk memberikan kejutan, tapi langkah kakinya terhenti mendadak tepat satu langkah sebelum tangannya menyentuh gagang pintu. Dari celah pintu itu, terdengar suara tawa renyah seorang wanita. Tawa yang terdengar sangat manja, renyah, dan menggoda. Lalu detik berikutnya, terdengar suara Radit. Suara berat yang sangat Aini rindukan, namun nada bicaranya terdengar sangat berbeda. Bukan nada lelah atau ketus seperti yang biasa ia dengar di rumah beberapa bulan terakhir, melainkan nada penuh semangat, kekaguman, dan kelembutan yang dulu pernah menjadi milik Aini. Aini menahan napas, perasaannya mendadak tidak enak. Ia mendekatkan telinganya, mencoba memastikan pendengarannya salah. Namun suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Dengan tangan gemetar, Aini memberanikan diri mengintip sedikit dari celah pintu yang terbuka itu. Pemandangan di dalam sana seketika membuat darahnya berdesir hebat, dan senyum di wajahnya lenyap tak berbekas. Di dalam ruangan yang dingin itu, Aini melihat suaminya, Radit, berdiri membelakangi pintu. Di hadapannya, duduk seorang wanita muda di tepi meja kerja Radit dengan pose yang sangat santai. Wanita itu cantik, sangat cantik. Rambutnya tergerai indah berkilau seperti iklan sampo, wajahnya mulus dengan riasan yang sempurna, dan pakaiannya, sebuah gaun kerja pas badan yang menonjolkan lekuk tubuhnya, terlihat mahal dan elegan. Wangi parfum mewah wanita itu bahkan samar-samar tercium hingga ke celah pintu tempat Aini berdiri, bercampur dengan aroma pengharum ruangan kantor, menenggelamkan bau bumbu dapur yang menempel di baju Aini. Radit sedang memegang sebuah kotak beludru merah. Tangan suaminya itu mengambil seuntai kalung berlian yang berkilauan ditimpa cahaya lampu ruangan. Mata Aini terbelalak. Itu bukan kalung biasa. Kilauannya menyakitkan mata,
dan Aini tahu harganya pasti sangat mahal. Aini teringat, sudah lama sekali Radit tidak pernah membelikannya hadiah. Bahkan sekadar jilbab baru seharga Rp50.000 pun Radit selalu beralasan sedang banyak pengeluaran dan harus berhemat. Radit melangkah maju, melingkarkan kalung itu ke leher jenjang wanita itu dengan gerakan yang begitu lembut, gerakan penuh kasih sayang yang dulu selalu ia lakukan pada Aini di masa-masa awal pernikahan mereka. Wanita itu, Fiona, mendongak manja, membiarkan jemari Radit menyentuh kulit lehernya sambil tersenyum penuh kemenangan. "Cantik sekali," bisik Fiona sambil meraba liontin berlian di dadanya. "Tapi ini pasti mahal banget, Mas. Istrimu nggak akan marah kalau tahu uangnya dipakai beli ini." Pertanyaan itu membuat jantung Aini berhenti berdetak sejenak. Ia menunggu pembelaan Radit. Ia menunggu Radit berkata bahwa ia mencintai istrinya dan menghormatinya. Namun, jawaban yang keluar dari mulut Radit justru seperti sembilu yang mengiris jantung Aini tanpa ampun. Radit tertawa remeh, lalu menatap Fiona dengan tatapan memuja. "Biarkan saja dia. Dia nggak akan ngerti barang bagus." Radit memegang bahu Fiona, menatapnya lekat-lekat, lalu mengucapkan kalimat yang menghancurkan seluruh dunia Aini dalam sekejap. "Ini baru kelas. Berlian mahal, sangat cocok dipakai wanita mahal sepertimu, daripada si dekil itu. Kamu lihat kan kalau dia di rumah? Pakai daster bolong, bau bawang, rambut acak-acakan. Beda sama kamu, Fiona. Kamu wangi, kamu berkelas. Kamu pantas dapat berlian ini." Duar. Rasanya seperti ada petir yang menyambar tepat di ulu hati Aini. Kakinya lemas ketika, nyaris membuatnya ambruk jika saja tangannya tidak berpegangan kuat pada bingkai pintu kayu mahoni itu. Rantang makanan di pelukannya terasa semakin berat, seberat kenyataan pahit yang baru saja menimpanya. "Dekil?" Kata itu berdengung menyakitkan di telinga Aini. Jadi selama ini, pengabdiannya dianggap kekumuhan? Aini bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mencuci pakaian Radit dengan tangan agar kemeja kerjanya awet, dan memasak makanan favorit suaminya agar Radit betah di rumah. Semua keringat dan lelah itu, di mata Radit, hanyalah definisi dekil. Aini tidak berdandan bukan karena ia malas, tapi karena uang belanja yang diberikan Radit pas-pasan. Aini selalu mengalah, lebih memilih menggunakan uang itu untuk nutrisi dan vitamin Radit daripada membeli bedak atau baju baru untuk dirinya sendiri. Fiona tertawa renyah mendengar hinaan Radit untuk istrinya sendiri. "Ah, Mas Radit bisa saja. Tapi aku seneng banget. Makasih ya, sayang." Fiona mengecup pipi Radit mesra. "Nanti malam kita jadi dinner kan? Jangan sampai si dekil itu nyariin kamu loh." "Tenang saja," sahut Radit santai sambil kembali duduk di kursi kerjanya, menarik Fiona ke pangkuannya tanpa rasa malu. "Dia itu bodoh dan penurut. Aku bilang lembur sedikit saja dia pasti percaya. Lagian aku mau pulang cepat-cepat. Lihat mukanya yang kusam itu bikin selera makanku hilang." Air mata Aini menetes satu persatu, jatuh membasahi tutup rantang yang ia dekap. Tidak ada isak tangis yang keluar, rasa sakitnya terlalu dalam hingga melampaui kemampuan suaranya untuk menjerit. Tenggorokannya tercekat perih. Hinaan itu lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Radit bukan hanya mengkhianati cintanya, tapi juga menginjak-injak harga dirinya sebagai seorang wanita dan seorang istri. Aini menunduk menatap dirinya sendiri. Gamis biru tua yang pudar, tangan yang sedikit kasar karena pekerjaan rumah tangga, dan sepatu sandal murah yang ia pakai. Di balik pintu itu ada Fiona yang bersinar seperti berlian, sementara dirinya hanyalah batu kali yang berlumut di mata suaminya. Tangan Aini perlahan meraba perutnya. Di sana ada darah daging Radit. Anak yang baru saja ia syukuri kehadirannya 20 menit yang lalu. Tapi sekarang, Aini merasa ragu dan takut. Apakah anak ini akan bahagia memiliki ayah yang malu pada ibunya? Apakah anak ini pantas lahir di tengah keluarga yang penuh kepalsuan ini, di mana ayahnya lebih memuja wanita lain? Kemarahan perlahan mulai naik, darah Aini mendidih ingin melabrak mereka. Namun logika Aini menahannya kuat-kuat. Jika ia masuk sekarang, berteriak-teriak sambil melempar rantang ini, apa yang akan ia dapatkan? Radit pasti akan membela Fiona. Radit akan semakin menghinanya, menyebutnya wanita gila, kampungan, dan tidak berkelas. Fiona akan menertawakannya,
menikmati tontonan istri sah yang histeris dan kalah. Aini tidak mau memberikan kepuasan itu pada mereka. Ia tidak mau merendahkan dirinya lebih jauh lagi di hadapan mereka. Cukup, batin Aini tegas. Satu kata itu bergema di kepalanya. Cukup sudah pengabdiannya yang tidak dihargai. Cukup sudah ia menjadi budak di rumahnya sendiri, hanya untuk mendapatkan remah-remah cinta dari pria yang bahkan jijik melihat wajahnya. Radit menginginkan wanita mahal? Baik, Aini akan pergi. Ia akan membiarkan Radit bersama wanita mahalnya itu. Aini menyeka air matanya kasar dengan punggung tangan. Ia menarik napas panjang, mencoba menguatkan hati yang sudah remuk redam menjadi kepingan debu. Ia tidak akan masuk ke ruangan itu. Ia tidak akan memberitahu Radit tentang kehamilannya hari ini. Kabar bahagia ini terlalu suci untuk didengar oleh telinga pria yang baru saja memuji gundiknya setinggi langit sambil menginjak kepala istrinya ke dalam lumpur. Perlahan, Aini membalikkan badan. Ia melangkah menjauh dari pintu jahanam itu. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari ruangan Radit terasa sangat berat, namun di sisi lain, terasa membebaskan. Ia berjalan kembali menuju meja resepsionis dengan tatapan kosong namun langkah yang pasti. Staf resepsionis yang tadi menyapanya terlihat bingung melihat Aini, kembali begitu cepat dengan mata sembab yang merah. "Loh, Bu? Kok cepat sekali? Bapak tidak ada?" tanya resepsionis itu heran. Aini menggeleng pelan, suaranya parau namun tenang, berusaha menyembunyikan getar kesedihan. "Bapak ada tamu penting? Saya tidak mau mengganggu." Aini meletakkan rantang berisi udang balado dan tumis kangkung itu di atas meja resepsionis. Makanan yang ia masak dengan penuh cinta, yang uap panasnya telah membuat wajahnya berminyak dan dekil di mata suaminya. Makanan itu kini terasa seperti simbol kebodohannya selama ini. "Mbak, tolong titip ini buat Pak Radit ya. Kalau dia tanya, bilang saja dari pengirim paket atau jasa catering, tidak usah bilang dari saya," ucap Aini datar. "Baik, Bu," jawab resepsionis itu ragu, menatap Aini dengan iba. Aini tidak menoleh lagi. Ia berjalan keluar dari gedung mewah itu. Matahari siang semakin terik memanggang aspal Jakarta, tapi tubuh Aini terasa dingin. Sangat dingin hingga ke tulang sumsum. Ia meraba saku gamisnya, merasakan kertas hasil tes kehamilan di sana. "Kita pulang, Nak," bisiknya dalam hati, seolah berbicara pada janin yang belum bernyawa itu. "Kita pulang, kita kemasi barang-barang kita. Ibu tidak akan membiarkanmu tumbuh bersama laki-laki yang menyebut ibumu dekil." Di dalam taksi online yang membawanya pulang, Aini tidak menangis lagi. Air matanya sudah kering di lobi tadi. Kini yang tersisa hanyalah tatapan nanar menatap jalanan yang macet, dan sebuah keputusan besar yang sudah bulat di hatinya. Hatinya telah mati untuk Radit. Taksi online yang ditumpangi Aini berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis bercat krem itu. Rumah yang 5 tahun ini menjadi saksi bisu pengabdiannya. Dulu, saat pertama kali menginjakan kaki di sini, Aini merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Ia berjanji akan menjadikan rumah ini surga bagi suaminya. Namun hari ini, rumah itu terasa asing, dingin, dan menolak kehadirannya. Aini membayar ongkos taksi dan melangkah gontai masuk ke halaman. Ia membuka pintu depan dengan kunci cadangan yang selalu ia bawa. Suara, klik, dari kunci pintu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan siang yang menyengat. Begitu pintu terbuka, aroma pengharum ruangan lavender menyapa hidungnya. Aroma yang sengaja ia pilih karena Radit bilang itu membuatnya rileks. Ironis, pikir Aini. Ia berusaha sekuat tenaga membuat Radit rileks di rumah, sementara Radit mencari ketenangan di pelukan wanita lain. Aini masuk dan menutup pintu perlahan. Ia tidak melepas sepatunya. Ia berjalan menyusuri ruang tamu yang bersih tanpa debu, melewati dapur tempat ia biasa menghabiskan berjam-jam waktunya, dan berhenti di depan pintu kamar utama. Dengan napas tertahan, Aini membuka lemari pakaian. Di sisi kanan, berjejer kemeja kerja Radit yang sudah disetrika licin dan wangi. Di sisi kiri, tumpukan gamis dan pakaian rumah Aini yang sederhana. Aini mengambil sebuah koper kecil berukuran kabin dari atas lemari. Koper itu berdebu, pertanda sudah lama sekali mereka tidak pergi berlibur bersama. Terakhir kali dipakai saat bulan madu 5 tahun lalu, saat janji manis Radit masih terdengar indah. Aini mulai memasukkan pakaiannya. Satu persatu gamis, jilbab,
dan pakaian dalam ia lipat dengan rapi. Tidak ada amarah yang meledak-ledak saat ia melakukan itu, hanya rasa perih yang menjalar pelan namun mematikan. Matanya tertuju pada sebuah kotak perhiasan kecil di sudut laci. Isinya hanya cincin kawin emas polos dan sepasang anting imitasi. Aini mengambil cincin kawin itu dari jarinya. Cincin yang sudah mulai longgar karena tubuh Aini yang semakin kurus memikirkan rumah tangga. Ia menatap lekat cincin itu. Dulu Radit memakaikannya dengan mata berkaca-kaca, berjanji sehidup semati. Kini, janji itu telah ia tukar dengan berlian di leher Fiona. Aini meletakkan cincin itu di atas meja rias, tepat di samping botol parfum Radit yang mahal. Ia tidak akan membawa apapun yang mengingatkannya pada ikatan palsu ini. Setelah koper itu terisi penuh dengan barang-barangnya yang tidak seberapa, barang-barang, dekil, menurut Radit, Aini menutup resletingnya. Bunyi zip itu terdengar seperti penutup bab kehidupan Aini di rumah ini. Ia tidak membawa satupun barang pemberian Radit, jika memang ada. Bahkan skincare murah yang ia beli dengan uang sisa belanja pun ia tinggalkan. Biarlah Radit melihat botol-botol itu dan sadar betapa iritnya istrinya selama ini demi menjaga keuangan keluarga. Aini menyeret kopernya ke ruang makan. Ia duduk di salah satu kursi, mengambil secari kertas dan pulpen dari laci meja. Tangannya gemetar saat ujung pulpen menyentuh kertas putih itu. Ia ingin menuliskan semua kemarahannya, semua sumpah serapah yang pantas diterima Radit. Tapi, Aini menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Ia ingin pergi dengan terhormat. Ia ingin kata-kata terakhirnya diingat Radit sebagai penyesalan seumur hidup, bukan sekadar amukan istri yang cemburu. Aini mulai menulis. Untuk Mas Radit, suamiku. Aini berhenti sejenak, menghapus air mata yang menetes di atas kertas, membuat tintanya sedikit melebar. Ia melanjutkan tulisannya dengan hati yang dikuatkan. Setelah selesai menulis, Aini melipat kertas itu dengan rapi. Ia merogoh saku gamisnya, mengeluarkan alat tes kehamilan bergaris 2 yang ia dapatkan pagi tadi. Benda kecil yang seharusnya menjadi tiket kebahagiaan mereka, kini berubah menjadi bukti perpisahan. Aini meletakkan surat itu di tengah meja makan yang kosong. Di atas surat itu, ia menaruh alat tes kehamilan tersebut sebagai penindih. Pemandangan itu begitu menyayat hati. Meja makan tempat biasa Aini menyajikan makanan hangat, kini hanya menyajikan kabar duka atas matinya sebuah pernikahan. Aini berdiri, memandang sekeliling rumah itu untuk terakhir kalinya. Pandangannya berhenti pada foto pernikahan mereka yang tergantung besar di dinding ruang tamu. Di foto itu, Aini dan Radit tersenyum lebar. Aini ingat, saat itu ia merasa menjadi wanita paling cantik sedunia. Tapi hari ini ia sadar, bagi Radit, kecantikannya memiliki tanggal kedaluarsa, dan tanggal itu sudah lewat sejak lama. Selamat tinggal, rumah penuh kepalsuan, bisik Aini lirih. Ia meraih gagang koper, lalu berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah kaki yang ia ambil terasa berat seolah lantai menahannya untuk pergi, tapi logika Aini memaksanya terus melangkah. Ia tidak boleh berbalik. Jika ia berbalik sekarang, ia akan kembali terjebak dalam penghinaan itu selamanya. Ia harus menyelamatkan harga dirinya, dan yang terpenting, ia harus menyelamatkan anak di dalam kandungannya dari lingkungan beracun ini. Sesampainya di ambang pintu, Aini meletakkan kunci rumah di atas rak sepatu. Ia tidak membutuhkannya lagi. Rumah ini bukan lagi tempatnya pulang. Aini membuka pintu pagar, melangkah keluar menuju jalanan perumahan yang sepi. Matahari sore mulai condong ke barat, menciptakan bayangan panjang dari tubuh Aini yang berjalan sendirian menyeret koper. Tidak ada tetangga yang melihatnya pergi. Kepergiannya sesunyi pengabdiannya selama ini. Aini mengeluarkan ponselnya, memesan taksi online lagi. Tujuannya satu, stasiun kereta api. Ia akan pergi jauh. Ia akan pulang ke kota kelahirannya, meski orang tuanya sudah tiada, setidaknya di sana ada makam ibu dan ayah tempat ia bisa mengadu. Atau mungkin, ia akan pergi ke tempat Ratna sementara waktu sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Yang jelas, ia harus pergi sejauh mungkin dari jangkauan Radit sebelum malam tiba. Saat mobil jemputan datang dan Aini masuk ke dalamnya, ia tidak menoleh lagi ke belakang. Ia membiarkan rumah itu semakin mengecil di kaca spion, dan akhirnya menghilang di tikungan jalan. Di dalam mobil, Aini mengelus perutnya lembut.
Kita hanya berdua sekarang. Nak, ibu janji, ibu akan jadi ibu sekaligus ayah yang hebat buat kamu. Kita tidak butuh berlian untuk bersinar. Kita akan bersinar dengan cara kita sendiri. 20 menit berlalu sejak Aini meninggalkan rumah itu. Rumah itu kembali kosong, gelap, dan sunyi. Hanya ada surat dan 2 garis merah di atas meja makan yang menunggu tuannya pulang. Menunggu untuk menghancurkan hati Radit sehancur-hancurnya, tepat saat pria itu merasa sedang berada di puncak dunia bersama wanita pujaannya. Bom waktu itu sudah terpasang, dan hitungan mundurnya telah dimulai. Malam itu, jarum jam di dashboard mobil Radit sudah menunjukkan pukul 10 lewat. Namun, wajah pria itu tampak cerah, jauh dari kata lelah. Senandung kecil keluar dari bibirnya mengikuti irama lagu jazz yang mengalun pelan dari radio mobil. Hatinya sedang berbunga-bunga. Makan malam romantis bersama Fiona tadi benar-benar memuaskan egonya. Pujian Fiona tentang betapa gagah dan dermawannya dia saat membelikan kalung berlian itu masih terngiang manis di telinga. Radit memarkirkan mobilnya di garasi. Ia melirik ke arah jendela depan rumah. Keningnya berkerut heran. Tidak biasanya rumah gelap gulita seperti ini. Biasanya, Aini selalu menyalakan lampu teras dan ruang tengah, menunggu kepulangannya dengan setia, kadang sambil tertidur di sofa ruang tamu. Tumben, gumam Radit sambil mematikan mesin mobil. Apa dia lupa nyalain lampu? Atau listrik padam? Dengan perasaan sedikit kesal, Radit turun dari mobil. Ia merogoh saku celananya mencari kunci rumah, bersiap untuk menegur Aini karena keteledoran ini. Baginya, tugas Aini di rumah hanya mengurus hal-hal sepele seperti ini. Jika menyalakan lampu saja lupa, apa gunanya dia di rumah seharian? Pintu depan terkunci. Radit memutarnya kasar dan mendorong pintu terbuka. Aroma rumah yang biasanya menyambutnya dengan bau masakan hangat, atau setidaknya wangi pembersih lantai, kali ini terasa berbeda. Hampa. Udara di dalam rumah terasa dingin dan diam, seolah tidak ada kehidupan di dalamnya. Aini, panggil Radit lantang sambil meraba dinding mencari saklar lampu. Lampu ruang tamu menyala, menyinari ruangan yang rapi, terlalu rapi. Tidak ada tanda-tanda Aini. Tidak ada sandal rumah istrinya di dekat rak sepatu. Radit melangkah masuk lebih dalam, suara sepatu kerjanya menggema memantul di dinding-dinding yang sunyi. Aini, kamu di mana? Aku panggil kok nggak nyahut. Serunya lagi, nada suaranya mulai meninggi karena emosi. Ia paling benci jika pulang kerja dan harus mencari-cari istrinya seperti main petak umpet. Ia ingin segera dilayani, dibuatkan teh hangat, dan dipijat kakinya. Radit berjalan menuju dapur. Kosong. Kompor bersih, wastafel kering. Tidak ada tudung saji di meja makan yang biasanya menutupi makan malamnya. Rasa lapar yang sedikit terasa setelah fine dining dengan porsi kecil bersama Fiona tadi, mulai membuatnya semakin uring-uringan. Kemana sih wanita itu? Jam segini keluyuran, gerutunya. Radit berbalik menuju kamar utama. Pintu kamar tertutup. Ia membukanya dengan kasar. Aini, kamu tidur ya? Kalimatnya terhenti di tenggorokan. Kamar itu kosong. Ranjang tertata rapi, spray tidak kusut, bantal tersusun tegak. Aini tidak ada di sana. Namun, yang membuat jantung Radit berdesir aneh, adalah pintu lemari pakaian yang sedikit terbuka. Radit mendekat. Ia melihat sisi lemari yang biasanya penuh dengan gamis-gamis murah Aini kini melompong. Hanya tersisa gantungan-gantungan baju kosong yang bergetar pelan terkena angin AC. Pakaian istrinya hilang. Laci tempat Aini menyimpan barang-barang pribadinya juga kosong. Rasa dingin mulai merayap di tengkuk Radit. Bukan karena AC, tapi karena firasat buruk yang mendadak menyergap. Matanya beralih ke meja rias. Di sana, tergeletak cincin kawin emas polos yang dulu ia beli dengan cicilan di awal pernikahan mereka. Cincin itu ditinggalkan begitu saja di samping botol parfum, seolah benda itu tidak lagi memiliki arti. Dia pergi. Radit bergumam, setengah tidak percaya. Nggak mungkin. Paling cuma ngambek dan pulang ke rumah temannya. Dia kan nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Mau kemana dia? Radit berusaha menyangkal kenyataan. Ia tertawa sumbang, mencoba menepis kepanikan yang mulai tumbuh. Ia yakin Aini tidak akan berani meninggalkannya. Aini itu wanita lemah,
bergantung padanya, dan, dekil, siapa yang mau menampungnya? Pikir Radit sombong. Ia keluar dari kamar, berniat mengambil air dingin di kulkas untuk mendinginkan kepalanya. Saat melewati ruang makan untuk kedua kalinya, ekor matanya menangkap sesuatu yang terlewatkan tadi, karena ia terlalu fokus mencari sosok Aini. Di tengah meja makan yang kayu itu, ada secari kertas putih yang dilipat rapi. Dan di atas kertas itu, ada sebuah benda kecil memanjang berwarna putih. Langkah Radit terhenti. Ia mendekati meja makan itu perlahan, seolah benda di atas meja itu adalah bom yang siap meledak. Ia mengenali benda itu. Jantungnya mulai berdegup kencang. Kali ini bukan karena amarah, tapi karena sesuatu yang lain. Tangannya terulur, mengambil benda kecil itu. Sebuah test pack. Alat tes kehamilan. Radit menatapnya lekat-lekat di bawah sinar lampu ruang makan yang temaram. 2 garis merah. Jelas. Tegas. Tidak samar sama sekali. Napas Radit tercekat. Dunia di sekelilingnya seolah berhenti berputar sesaat. 2 garis merah. Positif. Istrinya hamil? Aini hamil? Setelah 5 tahun mereka menunggu, setelah ratusan kali Ibu Lastri menyindir Aini mandul, setelah Radit sendiri mulai putus asa dan mencari pelarian. Aini hamil? Tangannya gemetar hebat memegang benda plastik kecil itu. Ada gelombang kebahagiaan yang hendak menyeruak, insting seorang calon ayah yang mendadak bangun. Tapi, gelombang itu seketika dihantam oleh ombak besar realita saat matanya beralih ke kertas putih yang menjadi alas benda itu tadi. Kertas itu bertuliskan, "Untuk Mas Radit, suamiku." Radit meletakkan test pack itu kembali ke meja dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Dengan tangan yang semakin gemetar dan keringat dingin yang mulai membasahi pelipisnya, ia mengambil surat itu. Ia tahu tulisan tangan Aini. Tulisan yang rapi, kecil-kecil, dan bersahaja. Keheningan rumah itu semakin mencekam. Tidak ada suara tawa Fiona, tidak ada musik jazz, tidak ada arogansi yang tadi ia bawa pulang. Yang ada hanya Radit, seorang suami yang baru saja menemukan kabar gembira sekaligus kabar buruk dalam satu tarikan napas. Perlahan, Radit membuka lipatan kertas itu. Suara kertas yang dibuka terdengar sangat nyaring di telinganya yang berdengung. Ia mulai membaca kata pertama, dan saat itu juga, ia merasakan dadanya sesak, seolah oksigen di ruangan itu tersedot habis keluar. Malam itu, di ruang makan yang sunyi, Radit akan membaca vonis atas perbuatannya sendiri. Tangan Radit yang biasanya kokoh saat memegang kendali setir mobil atau menandatangani dokumen penting, kini gemetar hebat. Kertas putih di tangannya terasa berat, seolah memuat beban ribuan ton penyesalan. Di bawah sorot lampu ruang makan yang senyap, Radit mulai membaca baris demi baris tulisan tangan istrinya. Tulisan yang rapi, namun di beberapa bagian tintanya agak melebar, jejak air mata yang jatuh saat Aini menulisnya. Mas Radit, suamiku. Saat kamu membaca surat ini, aku mungkin sudah jauh. Kamu tidak perlu mencariku, karena aku pergi bukan untuk ditemukan, melainkan untuk menyelamatkan sisa harga diriku yang kamu injak-injak hari ini. Napas Radit tercekat. Matanya membelalak membaca kalimat pembuka itu. Jantungnya berpacu liar. Hari ini, batinnya bertanya. Tadi siang, sekitar pukul 12, aku datang ke kantormu, Mas. Aku membawa rantang berisi udang balado dan tumis kangkung kesukaanmu. Aku rela berdesak-desakan naik ojek di tengah panas terik matahari, mengabaikan rasa mual yang hebat karena kehamilanku, hanya demi melihat senyummu. Aku ingin memberitahumu langsung bahwa penantian kita selama 5 tahun akhirnya terjawab. Allah menitipkan malaikat kecil ini di rahimku, Mas. Radit merasa lututnya lemas seketika. Ia menarik kursi makan terdekat dan menghempaskan tubuhnya di sana. Ia ingat tadi siang resepsionis sempat memberitahunya ada titipan makanan. Tapi Radit yang sedang asyik bercanda dengan Fiona menyuruh resepsionis itu membagikannya ke satpam atau membuangnya, karena ia pikir itu hanya kiriman catering promo yang mengganggu. Ternyata, itu dari Aini? Istrinya datang? Radit melanjutkan membaca dengan mata yang mulai memanas. Aku sudah sampai di depan pintu ruanganmu, Mas. Pintunya sedikit terbuka. Aku ingin mengetuk, ingin masuk dan memelukmu. Tapi langkahku terhenti saat aku mendengar suaramu. Suara yang dulu selalu menenangkan hatiku, hari ini berubah menjadi pedang yang mencabik-cabik jiwaku.
Aku dengar semuanya, Mas. Aku dengar kamu memakaikan kalung berlian itu ke leher wanita lain. Dan aku dengar dengan jelas saat kamu berkata, ini baru kelas. Berlian mahal, sangat cocok dipakai wanita mahal sepertimu, daripada si dekil itu. Ya Tuhan, desis Radit. Suaranya bergetar. Wajahnya pucat pasi. Ia menutup mulutnya dengan satu tangan, menahan rasa mual yang tiba-tiba menyerang ulu hatinya, karena rasa bersalah yang teramat sangat. Jadi, Aini ada di sana? Di balik pintu itu? Mendengar setiap kata keji yang ia ucapkan untuk merendahkannya di depan gundiknya? Dekil? Satu kata itu terus terngiang di kepalaku sepanjang jalan pulang. Mas, apa pengabdianku selama ini hanya sebatas dekil di matamu? Aku bangun sebelum subuh, memastikan kemejamu licin, rumahmu bersih, dan perutmu kenyang. Apakah itu definisi kekumuhan bagimu? Aku tidak pernah meminta perhiasan. Aku tidak pernah menuntut baju mahal, karena aku tahu kita sedang menabung untuk masa depan. Aku menghemat uang belanja demi nutrisi makananmu, sampai aku lupa merawat diriku sendiri. Ternyata, pengorbananku justru membuatmu jijik. Air mata Radit akhirnya tumpah. Jatuh menetes membasahi kertas di tangannya. Ia ingat betapa sabarnya Aini melayaninya, memijat kakinya saat ia lelah, dan mendengarkan keluh kesahnya. Aini tidak dekil. Aini hanya sederhana. Aini tulus. Dan Radit baru saja menyadari kebodohannya. Mas, kamu benar. Berlian itu indah dan mahal. Tapi kamu lupa satu hal. Berlian hanyalah batu yang keras dan dingin. Sementara aku, wanita, dekil, ini, adalah rumah tempatmu pulang. Tapi hari ini, kamu telah menghancurkan rumah itu. Bawalah berlianmu, Mas. Hiasilah hidupmu dengan kemewahan palsu itu. Aku mundur. Aku sadar, aku terlalu berharga untuk bersanding dengan laki-laki yang tidak bisa menjaga pandangan dan lisannya. Aku terlalu mahal untuk dihargai oleh pria murahan yang silau akan fisik semata. Kalimat itu menohok dada Radit dengan telak. Pria murahan. Istrinya yang lembut itu, yang selama ini tidak pernah meninggikan suara, kini menamparnya lewat tulisan yang begitu tajam dan menusuk. Jangan cari aku. Jangan cari anak ini. Tadi siang, aku sempat berpikir anak ini akan bahagia memiliki ayah sepertimu. Tapi setelah mendengar ucapanmu, aku berubah pikiran. Anakku tidak pantas memiliki ayah yang malu pada ibunya. Anakku adalah permata sejatiku, dan aku tidak akan membiarkan dia tumbuh di dekat seseorang yang menganggap ibunya sampah. Hiduplah bahagia dengan pilihanmu, Mas. Anggap saja aku dan anak ini tidak pernah ada. Cincin kawinmu ada di meja rias. Itu satu-satunya emas yang pernah kamu berikan, dan sekarang aku kembalikan. Aku pergi hanya membawa apa yang melekat di badanku, dan harga diriku yang tersisa. Tertanda, Aini, wanita yang dulu mencintaimu. Radit meremas surat itu di dadanya. Raungan keras pecah dari mulutnya, memecah kesunyian malam di rumah kosong itu. Aini. Maafkan aku, Aini, teriaknya putus asa. Suaranya menggema, memantul di dinding-dinding dingin yang bisu. Tidak ada jawaban. Tidak ada langkah kaki Aini yang tergesa-gesa menghampirinya sambil bertanya, "Kenapa, Mas?" Tidak ada segelas air putih yang disodorkan untuk menenangkannya. Yang ada hanya keheningan yang mencekam. Radit meraih ponselnya dengan panik. Jari-jarinya yang gemetar menekan nama, istriku, di daftar kontak. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Radit mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Jawaban operator seluler yang dingin itu seolah mengejek kepanikannya. Ia beralih membuka aplikasi WhatsApp. Foto profil Aini, foto bunga matahari yang ia potret di taman kota setahun lalu, sudah hilang. Hanya ada siluet abu-abu. Pesan terakhirnya centang 1. Diblokir. Radit melempar ponselnya ke meja makan dengan frustrasi hingga layar retak. Ia kembali menatap test pack bergaris 2 itu. Benda kecil itu kini terasa seperti nisan bagi kebahagiaannya. Ia baru saja mendapatkan segalanya. Jabatan bagus, uang untuk membeli berlian, dan wanita cantik seperti Fiona, tapi di detik yang sama, ia kehilangan segalanya yang sejati. Ia kehilangan rumahnya. Ia kehilangan calon penerusnya.
Bayangan wajah Aini yang tersenyum tulus, tatapan matanya yang teduh, dan kelembutannya saat menyambutnya pulang kerja, kini berputar-putar di kepalanya seperti film dokumenter yang menyakitkan. Bandingkan dengan Fiona yang tadi saat makan malam hanya sibuk selfie dengan kalung barunya, dan mengeluh tentang pelayanan restoran yang lambat. Bodoh. Kamu bodoh, Radit. Makinya pada diri sendiri sambil memukul kepalanya. Rasa sesal itu datang bagai air bah, menggulung egonya hingga tak bersisa. Ia sadar, ia telah membuang mutiara di dasar laut demi memungut pecahan kaca di pinggir jalan yang melukainya. Tapi semua sudah terlambat. Malam ini, Radit sendirian. Ditemani rasa bersalah yang akan menjadi hantu paling menyeramkan dalam hidupnya mulai detik ini. Rumah mewah itu kini terasa seperti neraka yang sunyi. Pagi itu, Radit terbangun dengan leher yang kaku dan kepala yang berdenyut nyeri. Ia tidak tidur di kamar tidur yang nyaman, melainkan tertidur dalam posisi duduk di meja makan dengan kepala terkulai di atas lipatan tangan. Matanya menyipit saat cahaya matahari pagi yang terik menembus jendela kaca, menyinari kekacauan di meja makan, ponsel dengan layar retak, test pack bergaris 2, dan surat Aini yang kertasnya mulai keriting karena bekas air mata. Kesadaran menghantamnya seketika. Itu bukan mimpi buruk. Aini benar-benar pergi. Radit melirik jam dinding. Pukul 9 pagi. Ia seharusnya memimpin rapat pemasaran hari ini, tapi ia tidak peduli. Ponselnya yang retak bergetar di meja. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari kantor dan dari Fiona. Nama, Fiona My Love, yang berkedip di layar kini terasa seperti ejekan. Radit mengabaikannya. Ia menyambar kunci mobil dan berlari keluar rumah tanpa mandi, masih mengenakan kemeja kerja kemarin yang kusut dan bau keringat. Tujuannya satu, menemukan Aini. Radit memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta dengan ugal-ugalan. Tempat pertama yang terlintas di benaknya adalah rumah masa kecil Aini di pinggiran kota. Meskipun kedua orang tua Aini sudah meninggal 2 tahun lalu, rumah sederhana itu masih ada dan sesekali Aini bersihkan. 1 jam kemudian, mobil mewah Radit berhenti di depan sebuah rumah tua bergaya tahun 90-an dengan ket pagar yang mulai mengelupas. Lingkungan itu padat penduduk, kontras dengan perumahan elit tempat Radit tinggal. Beberapa tetangga yang sedang menyapu halaman menatap mobil Radit dengan heran. Radit turun, berlari menuju pagar. Diguncangnya pagar besi itu dengan keras. Aini, buka pintunya. Mas tahu kamu di dalam, teriaknya. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya suara burung gereja yang bertengger di kabel listrik. Radit mengintip dari celah pagar. Halaman rumah itu penuh daun kering, terasnya berdebu tebal. Jelas sekali tidak ada orang yang datang ke sana dalam beberapa hari terakhir. Cari siapa, Mas? Tanya seorang ibu tetangga sebelah yang mendekat pagar pembatas. Istri saya, Bu. Aini. Apa dia ada pulang ke sini? Tanya Radit penuh harap, napasnya memburu. Ibu itu menggeleng. Neng Aini? Wah, sudah sebulan lebih nggak kelihatan, Mas. Rumah ini kosong terus. Bahu Radit merosot. Harapannya pupus. Ia kembali masuk ke mobil dengan langkah gontai. Ia memukul setir dengan frustrasi. Kamu di mana? Nih? Kamu nggak punya siapa-siapa lagi selain aku. Gumamnya, sebelum menyadari betapa arogan kalimat itu. Dulu Aini memang bergantung padanya. Tapi semalam Aini membuktikan bahwa ia bisa berdiri sendiri tanpa Radit. Tiba-tiba, sebuah nama melintas di benaknya. Ratna. Sahabat Aini sejak SMA. Satu-satunya teman curhat Aini yang Radit tahu. Meskipun Radit tidak terlalu menyukai Ratna karena wanita itu terlalu vokal dan sering mengkritik cara Radit memperlakukan Aini. Radit segera memutar balik mobilnya menuju daerah Jakarta Selatan, tempat Ratna tinggal. Sesampainya di rumah Ratna, Radit tidak sabar. Ia memencet bel berkali-kali. Tak lama kemudian, pintu rumah terbuka. Ratna keluar dengan wajah masam, mengenakan pakaian rumah santai. Begitu melihat siapa yang datang, raut wajah Ratna berubah menjadi tatapan penuh kebencian yang terang-terangan. Ratna tidak membukakan pagar. Ia berdiri di balik jeruji besi, melipat tangan di dada layaknya penjaga benteng yang siap berperang. Ngapain lo kesini? Tanya Ratna ketus, tanpa basa-basi memanggil, Mas, atau Pak, seperti biasanya. Ratna, tolong buka. Aini ada di sini,
Kan? Aku mau ketemu istriku. Pinta Radit, suaranya terdengar putus asa. Ratna tertawa sinis, tawa yang menusuk telinga. Istri? Oh, kirain lo udah lupa kalau punya istri. Bukannya lo lebih sibuk sama wanita mahal, lo itu? Wajah Radit memerah padam. Ratna, tolong ini urusan rumah tangga kami. Biarkan aku bicara sama Aini. Aku tahu aku salah. Aku mau minta maaf. Dia sedang hamil, Ratna. Dia butuh aku. Mendengar kata hamil, ekspresi Ratna berubah, bukan melunak, tapi semakin berapi-api. Ia melangkah maju mendekati pagar, menatap mata Radit dengan tajam. Lo bilang dia butuh lo? Salah besar, Dit. Justru karena dia hamil, dia harus jauh-jauh dari laki-laki racun kayak lo. Bentak Ratna. Asal lo tahu ya, semalam Aini datang ke sini dengan mata bengkak, nyaris pingsan. Dia cerita semuanya. Tentang kantor, tentang kalung berlian itu, dan tentang mulut sampah lo yang nyebut dia, dekil. Aku hilaf, Ratna. Aku nggak bermaksud. Halah, basi, potong Ratna cepat. Hilaf itu sekali, Radit. Kalau selingkuh dan menghina istri sendiri itu namanya watak. Lo sadar nggak sih? Aini itu rela nggak beli baju baru, rela masak sendiri, rela ngurusin ibu lo yang rewelnya minta ampun, cuma biar lo bisa nabung. Dan lo balas apa? Lo beliin berlian buat pelakor pakai uang hasil penghematan istri lo? Radit terdiam, skakmat. Kata-kata Ratna menelanjanginya di siang bolong. Mana Aini, Erate? Izinkan aku ketemu sebentar saja. Aku mau sujud di kakinya. Radit memelas, air matanya mulai menggenang. Gengsinya sebagai manajer sukses runtuh di hadapan pagar rumah tipe 36 ini. Ratna menggeleng tegas. Nggak ada. Dia udah pergi. Dan kali ini, gue pastikan lo nggak akan bisa nemuin dia. Pergi kemana? Jangan bohong. Ke tempat di mana dia bisa dihargai sebagai manusia, bukan sebagai pembantu gratisan, seru Ratna. Denger ya, Radit. Lo sekarang pulang aja. Urus saja berlian kacamu yang mahal itu. Jangan cari mutiara yang sudah lo buang ke lumpur. Aini terlalu berharga buat lo. Ratna, tolong. Pergi, usir Ratna keras. Atau gue teriak maling sekarang juga biar warga sini ngegebukin lo. Radit tahu Ratna tidak main-main. Sahabat istrinya itu terkenal nekat. Dengan hati hancur, Radit mundur perlahan. Ia menatap jendela rumah Ratna, berharap melihat bayangan Aini mengintip dari balik tirai, tapi tirai itu tertutup rapat. Radit kembali ke mobilnya dengan perasaan yang jauh lebih hancur daripada saat ia datang. Dunianya benar-benar runtuh. Pintu akses ke Aini sudah tertutup rapat. Saat ia menyalakan mesin mobil, ponselnya berdering lagi. Nama Fiona muncul di layar mobil yang terhubung Bluetooth. Tanpa sadar, Radit menekan tombol angkat. Halo, sayang. Kamu kemana sih? Kok nggak masuk kantor? Suara manja Fiona memenuhi kabin mobil. Aku udah di mal nih, mau makan sushi. Kartu kredit kamu yang kemarin kok limitnya habis sih? Transferin lagi dong, sekalian buat beli tas yang aku mau. Mendengar suara itu, perut Radit mual. Suara yang kemarin terdengar merdu, kini terdengar seperti suara nenek sihir yang memeras darahnya. Bayangan Aini yang rela makan nasi sisa demi Radit bisa makan enak berkelebat. Radit? Kok diam aja sih? Halo? Cecar Fiona. Radit mematikan sambungan telepon itu kasar. Ia mencengkeram setir kuat-kuat hingga buku jarinya memutih. Sialan. Desisnya. Di tengah kesendirian itu, Radit menyadari satu hal mengerikan. Ia telah menukar surga di rumahnya dengan neraka berwujud bidadari palsu. Dan sekarang, neraka itu mulai menagih bayarannya. Aini benar-benar menghilang, meninggalkannya sendirian menghadapi kekacauan yang ia ciptakan sendiri. Pencariannya hari ini bukan hanya sia-sia, tapi juga menyadarkannya bahwa ia benar-benar sendirian. 1 bulan telah berlalu sejak Aini pergi meninggalkan rumah. 1 bulan yang terasa seperti 1 abad bagi Radit. Rumah minimalis yang dulunya adalah tempat peristirahatan paling nyaman, kini berubah menjadi kapal pecah. Debu mulai menebal di atas perabotan, lantai terasa berpasir saat diinjak, dan tumpukan piring kotor menggunung di wastafel dapur,
mengeluarkan aroma tak sedap yang menyebar hingga ke ruang tengah. Radit pulang kerja dengan langkah gontai. Kemejanya kusut, tidak ada garis setrikaan licin yang biasanya menjadi kebanggaannya. Wajahnya terlihat lelah dan kusam, lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Ia bukan lagi manajer necis yang penuh percaya diri. Begitu membuka pintu, Radit bukannya disambut ketenangan, melainkan suara televisi yang menyala keras. Di sofa ruang tamu, Fiona sedang berbaring santai sambil menelepon temannya. Kakinya yang jenjang diletakkan di atas meja kopi, tepat di samping bekas bungkus makanan cepat saji yang berserakan. "Iya, Beb. Nanti kita ke salon ya. Kukuku patah nih gara-gara buka kaleng soda." Keluh Fiona manja di telepon, sama sekali tidak menoleh saat Radit masuk. Radit menghela napas panjang, menahan emosi yang sudah menumpuk seharian di kantor. Performanya di kantor menurun drastis karena pikirannya kacau, dan teguran dari atasan tadi siang masih membuat kepalanya pening. Radit berjalan ke dapur, berharap ada sedikit makanan. Kosong. Hanya ada sisa tulang ayam dan saus yang mengering di piring kotor. Perutnya perih. "Fiona," panggil Radit dengan suara serak. Fiona menutup teleponnya, lalu menatap Radit dengan alis terangkat. "Kenapa sih, Yang? Pulang-pulang muka ditekuk gitu. Nggak asik banget." "Kamu nggak masak?" tanya Radit, mencoba sabar. "Atau setidaknya pesanin aku makan? Aku lapar banget." "Enam." Fiona mendengus, lalu bangkit duduk sambil membetulkan tatanan rambutnya. "Masak? Hello? Kamu lupa ya? Aku ini Fiona. Tanganku ini buat pakai cincin berlian dan pegang tas branded. Bukan buat pegang pisau dapur dan bau bawang. Kan kamu sendiri yang bilang, aku ini wanita mahal. Wanita mahal itu dilayani, bukan melayani." Kalimat itu menampar Radit telak. Kata-katanya sendiri kini menjadi bumerang yang menghantam balik wajahnya. Tapi setidaknya rumah dirapikan sedikit. Enam. Lihat itu cucian numpuk di keranjang kamar mandi sampai tumpah-tumpah. Bau apek. Aku udah nggak punya kemeja bersih buat besok. Radit menunjuk tumpukan pakaian kotor dengan frustrasi. Fiona berdiri, berkacak pinggang. Wajah cantiknya berubah judes. "Heh, Radit. Denger ya. Dulu kamu ninggalin istri kamu si Aini itu karena dia dekil, kan? Karena dia sibuk ngurusin rumah sampai lupa ngurus badan? Sekarang aku udah tampil cantik, wangi, perawatan tiap hari buat kamu, kamu malah nyuruh aku jadi babu? Maumu apa sih? Kalau mau rumah bersih, sewa pembantu dong. Jangan suruh aku nyuci baju kotor kamu yang bau keringat itu. Jijik tau. Aku lagi nggak ada uang buat sewa pembantu, Fiona. Tabunganku habis buat menuhin gaya hidup kamu bulan ini." Bentak Radit, kesabarannya habis. "Itu derita kamu," balas Fiona tak mau kalah. "Kalau nggak mampu biayain wanita berkelas, jangan gaya-gayaan selingkuh sama aku. Balik sana sama istri dekilmu yang murahan itu." Radit terdiam. Dadanya turun naik menahan amarah yang meledak-ledak. Ia menatap wanita di hadapannya. Fiona memang cantik. Kulitnya mulus, bajunya mahal, dan di lehernya masih melingkar kalung berlian yang Radit belikan, kalung yang menjadi awal kehancurannya. Tapi malam ini, di mata Radit, kecantikan Fiona terlihat mengerikan. Di balik wajah yang dipoles sempurna itu, ada hati yang busuk dan egois. Radit teringat Aini yang tidak pernah mengeluh meski tangannya kasar terkena sabun cuci. Aini yang selalu menyambutnya dengan senyum teduh dan segelas teh hangat, bukan dengan tuntutan dan omelan. Aini yang rela menyisihkan uang belanja demi membelikan vitamin untuk Radit. Sementara Fiona justru menguras kartu kreditnya sampai limit hanya untuk tas dan sepatu yang tidak penting. Ternyata, mahal, yang dimaksud Fiona hanyalah label harga. Sementara Aini memiliki nilai yang tak terhingga. Radit baru sadar, selama ini ia bukan membuang batu kali demi berlian. Ia justru membuang berlian murni yang terbungkus kain sederhana, demi sepotong kaca hiasan yang tajam dan melukai. "Kenapa diam? Nyesel?" cibir Fiona melihat Radit yang mematung. "Denger ya, Dit. Kalau bulan depan kamu nggak bisa beliin aku gelang yang aku mau, atau kalau kamu terus-terusan ngajak hidup susah kayak gini, mending kita putus aja. Aku masih laku keras, banyak cowok tajir yang antre mau sama aku." Fiona menyambar tas tangannya, lalu melenggang pergi menuju kamar tidur,
membanting pintu dengan keras hingga figura foto di dinding bergoyang. Radit terduduk lemas di sofa yang penuh remah makanan itu. Ia memijat pelipisnya yang berdenyut hebat. Matanya menatap nanar ke sekeliling ruangan yang kacau. Rumah ini terasa seperti neraka. Ia mengambil kemeja kerjanya yang tergantung di balik pintu, kemeja yang sudah dipakai 2 hari berturut-turut, karena ia kehabisan pakaian bersih. Ia mencium kerahnya. Bau apek. Bau keringat. Dekil. Bisik Radit lirih, menertawakan dirinya sendiri. Kini, dialah yang dekil. Tanpa Aini yang mengurusnya, Radit kehilangan sinarnya. Ternyata selama ini, penampilan rapi, wangi, dan sukses yang ia banggakan di kantor bukanlah hasil kerjanya sendiri. Itu semua adalah mahakarya Aini. Ainilah yang memolesnya, merawatnya, dan menjaganya agar selalu terlihat mahal di mata orang lain. Dan dengan bodohnya, Radit menyebut sang seniman itu dekil. Perutnya berbunyi nyaring, perih meminta diisi. Radit bangkit dengan sisa tenaga, menuju dapur. Ia membuka lemari makanan instan. Habis. Hanya ada 1 bungkus mie instan yang remuk di pojokan. Radit merebus air dengan panci yang masih berminyak bekas masakan Fiona entah kapan. Saat menunggu air mendidih, air mata Radit menetes lagi. Ia merindukan sop ayam buatan Aini. Ia merindukan pijatan tangan Aini di bahunya. Ia merindukan suara lembut Aini mengaji di sepertiga malam. Semua itu hilang, digantikan oleh mie instan remuk dan wanita cantik yang hanya peduli pada uangnya. Malam itu, Radit makan mie instan sendirian di meja makan yang berdebu, ditemani penyesalan yang semakin mencekik lehernya. Ia sadar, hidupnya sedang menuju kehancuran total, dan tidak ada Fiona yang akan menolongnya. Justru wanita itulah yang akan mendorongnya ke jurang lebih cepat. Di tengah keheningan, ponsel Radit bergetar. Sebuah pesan masuk dari ibunya, Ibu Lastri. "Dit, besok ibu mau datang ke rumah. Ibu kangen sama masakan Aini. Bilang sama istrimu, masakin ibu pepes ikan ya." Radit mematung membaca pesan itu. Ponsel di tangannya nyaris terlepas. Ibunya akan datang. Ibunya yang belum tahu apa-apa, yang selalu memuja Radit dan meremehkan Aini, akan datang besok. Dan besok, Ibu Lastri akan melihat kenyataan pahit bahwa menantu yang selalu ia banggakan, Fiona, si wanita pilihan anaknya, adalah mimpi buruk yang nyata. Radit menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Mati aku." Desisnya putus asa. Badai baru akan segera datang esok hari. Siang itu, matahari bersinar terik, seolah ikut memanaskan suasana yang akan segera meledak di rumah Radit. Sebuah taksi berhenti di depan pagar. Ibu Lastri turun dengan senyum lebar sambil menjinjing tas besar berisi oleh-oleh dari kampung, kerupuk kulit dan buah-buahan segar kesukaan Radit. Ia sudah membayangkan akan disambut oleh Aini yang mencium tangannya dengan takzim. Lalu sigap membuatkan minuman dingin dan memasakkan pepes ikan pesanan lewat pesan singkat semalam. Meski Ibu Lastri sering menyindir Aini, dalam hati kecilnya ia mengakui bahwa menantunya itu sangat telaten. Rumah selalu bersih, baju Radit selalu rapi, dan Aini tidak pernah membantah sedikitpun meski disakiti dengan kata-kata pedas. "Assalamualaikum," seru Ibu Lastri sambil membuka pintu pagar yang tidak dikunci. Tidak ada jawaban. Ibu Lastri mengernyit. Teras rumah terlihat kotor, banyak daun kering berserakan. Pot-pot bunga kesayangan Aini terlihat layu dan mati karena tidak pernah disiram. Perasaan Ibu Lastri mulai tidak enak. "Aini, Radit, ibu datang," serunya lagi sambil membuka pintu utama. Begitu pintu terbuka, aroma tidak sedap langsung menyergap hidung Ibu Lastri. Bau sampah yang belum dibuang bercampur dengan bau asap rokok dan parfum menyengat. Mata tua Ibu Lastri membelalak melihat kondisi ruang tamu. Bantal sofa berserakan di lantai, bungkus makanan cepat saji menumpuk di meja, dan debu terlihat tebal di mana-mana. "Astagfirullah. Ini rumah apa kandang kapal pecah?" gumam Ibu Lastri sambil menutup hidung dengan ujung kerudungnya. "Aini, kamu di mana? Kok rumah dibiarkan begini?" Tiba-tiba, pintu kamar utama terbuka. Bukan Aini yang keluar, melainkan Fiona. Wanita itu masih mengenakan baju tidur tipis berbahan satin, rambutnya acak-acakan, dan wajahnya tampak bengkak khas orang baru bangun tidur. Fiona menatap Ibu Lastri dengan tatapan kesal karena tidurnya terganggu.
Siapa sih teriak-teriak siang bolong begini? Berisik tahu nggak? Bentak Fiona tanpa sopan santun. Ibu Lastri ternganga. Tas oleh-oleh di tangannya nyaris jatuh. Kamu siapa? Kenapa ada di rumah anak saya? Mana Aini? Fiona mendengus, melipat tangan di dada. Oh, ini ibunya Radit? Kirain tukang minta sumbangan. Saya Fiona, pacarnya Radit. Calon istri barunya. Aini? Dia udah minggat kali, mana saya tahu. Pacar? Tubuh Ibu Lastri gemetar. Apa maksud kamu? Radit itu suami orang. Aini itu istrinya. Saat itulah Radit muncul dari dapur. Wajahnya pucat pasi melihat ibunya sudah berdiri berhadap-hadapan dengan Fiona. Radit baru saja mengambil cuti mendadak karena sakit kepala hebat memikirkan kedatangan ibunya, dan kini ketakutannya menjadi nyata. Ibu. Cicit Radit pelan. Ibu Lastri menoleh, matanya nyalang menatap putranya. Radit, jelaskan sama ibu, siapa perempuan tidak sopan ini? Kenapa dia ada di sini pakai baju tidur? Dan di mana istrimu? Di mana Aini? Radit mendekat, mencoba meraih tangan ibunya untuk menyalaminya, tapi Ibu Lastri menepisnya kasar. Plak! Sebuah tamparan mendarat di pipi Radit yang sudah tirus. Jawab ibu. Di mana Aini? Radit menunduk, air matanya menetes. Aini pergi, Bu. Sudah sebulan. Pergi? Kenapa pergi? Kamu apakan dia? Desak Ibu Lastri, suaranya mulai parau menahan tangis. Sebelum Radit sempat menjawab, Fiona menyela dengan nada mengejek sambil memeriksa kukunya yang baru dikuteks. Istri kesayangan ibu itu kabur karena ngambek. Lagian salah sendiri, udah dekil, kampungan, nggak bisa ngerawat diri. Radit itu butuh pendamping yang selevel. Bu, yang cantik dan berkelas kayak saya, bukan upik abu kayak Aini. Tutup mulut kamu, hardik Ibu Lastri pada Fiona. Lalu ia kembali menatap Radit. Radit, kamu usir istrimu demi perempuan malas ini? Lihat rumahmu, Dit, kayak tong sampah. Aini tidak pernah membiarkan sebutir debu pun ada di meja, dan sekarang kamu tukar dia dengan perempuan yang bangun siang dan membentak ibumu. Aku hilaf, Bu. Isak Radit, bahunya terguncang hebat. Penyesalan yang selama ini ia pendam akhirnya meledak di depan ibunya. Aku tergoda, Bu. Aku buta. Aku hina Aini, aku sebut dia dekil di depan Fiona. Aini dengar semuanya, Bu, dan dia pergi. Ibu Lastri memegang dadanya yang terasa sesak. Ia memang sering mengkritik Aini, tapi ia tidak pernah menyuruh anaknya berselingkuh, apalagi sampai mengusir istri. Ya Allah, Gusti, bodoh kamu, Radit, bodoh. Radit jatuh berlutut di kaki ibunya. Ia memeluk kaki ibunya erat-erat. Ada satu hal lagi yang ibu harus tahu. Radit tersendat, suaranya timbul tenggelam dalam tangis. Waktu Aini pergi, dia meninggalkan surat dan test pack. Bu. Hening. Suasana mendadak senyap. Fiona yang tadinya acuh tak acuh kini ikut terdiam melihat drama di depannya. Test pack? Tanya Ibu Lastri terbata-bata. Radit mengangguk lemah, tidak berani menatap wajah ibunya. Positif, Bu. Aini hamil. Dia pergi membawa cucu pertama ibu. Cucu yang ibu tunggu selama 5 tahun. Duar. Berita itu menghantam Ibu Lastri lebih keras daripada tamparan apapun. Kakinya lemas seketika. Tubuh tuanya ambruk ke lantai, tepat di samping Radit yang bersimpuh. Tas oleh-olehnya terjatuh, isinya berhamburan keluar. Jeruk dan apel menggelinding menyedihkan di lantai yang kotor. Hamil? Bisik Ibu Lastri dengan tatapan kosong. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Menantuku hamil? Dan kamu biarkan dia pergi? Kamu biarkan cucuku pergi membawa sakit hati. Maafin Radit, Bu. Kurang ajar kamu, Radit? Teriak Ibu Lastri histeris, memukuli bahu anaknya bertubi-tubi dengan tenaga yang tersisa. Kamu buang berlian demi batu kali. Kamu buang darah dagingmu sendiri. Ibu pengen cucu, Radit. Ibu selalu marahi Aini karena belum hamil, dan saat dia hamil, kamu malah usir dia. Di mana hati nuranimu? Hah? Ibu Lastri meraung,
Tangis penyesalan seorang ibu dan nenek pecah memenuhi ruangan itu. Ia teringat betapa seringnya ia menyakiti hati Aini dengan kata-kata, "Mandul." Padahal Aini tetap tersenyum dan memijat kakinya dengan sabar. Sekarang, Aini pergi membawa serta harapan terbesarnya. Fiona mendecih melihat pemandangan itu. Ah, drama banget sih. Hamil doang bangga. Paling juga anak orang lain, celetuknya asal. Ibu Lastri yang sedang menangis, tiba-tiba berhenti. Ia menatap Fiona dengan tatapan penuh kebencian yang belum pernah ia tunjukkan pada siapapun. Ia bangkit berdiri dengan susah payah, lalu menunjuk wajah Fiona dengan telunjuk gemetar. "Keluar kamu dari sini," usir Ibu Lastri dengan suara rendah namun menakutkan. "Dih, siapa situ ngusir-ngusir? Ini rumah pacar saya," balas Fiona nyolot. "Ini rumah anak saya. Dan uang untuk beli rumah ini juga ada 2 istri yang kamu hina itu," teriak Ibu Lastri. Ia mengambil sapu lidi yang tergeletak di pojokan dan mengacungkannya pada Fiona. "Pergi kamu, perempuan gatal. Kamu yang bikin hidup anak saya hancur. Kalau kamu nggak pergi, saya panggil warga biar kamu diarak telanjang." Fiona kaget melihat kemarahan nenek-nenek di depannya. "Gila ya? Oke, aku pergi. Lagian aku juga udah muak sama anak ibu yang kere ini. Kartu kredit limit, rumah bau, ibunya gila." Fiona masuk ke kamar, menyambar tas mewahnya, lalu keluar lagi dengan langkah menghentak. Sebelum keluar pintu, ia meludah ke lantai. "Makan tuh anak ibu yang gak guna." Fiona pergi, meninggalkan Radit dan ibunya dalam kehancuran. Sepeninggal Fiona, Ibu Lastri kembali terduduk lemas di sofa. Radit masih bersimpuh di lantai, menangis tanpa suara. Rumah itu kini sepi, tapi sepinya terasa mencekam. "Cari dia, Radit," bisik Ibu Lastri lirih, suaranya penuh kepedihan. "Cari Aini sampai dapat. Ibu nggak mau mati sebelum minta maaf sama dia. Ibu mau ketemu cucu ibu." Radit mengangkat wajahnya yang basah. "Aku sudah cari kemana-mana, Bu. Ke rumah lamanya, ke temannya, semua nihil. Jejaknya hilang di telan bumi." Ibu Lastri memejamkan mata, air matanya terus mengalir. "Ini hukuman buat kita, Dit. Hukuman buat ibu yang gak bersyukur punya menantu sebaik Aini, dan hukuman buat kamu yang gak bisa menjaga amanah. Kita sekarang sama-sama kehilangan." Siang itu, di ruang tamu yang berantakan, seorang ibu dan anak menangisi dosa-dosa mereka. Mereka sadar, penyesalan memang selalu datang terlambat, dan kali ini, harganya sangat mahal. Kehilangan Aini bukan sekadar kehilangan istri atau menantu, tapi kehilangan cahaya yang selama ini menerangi hidup mereka tanpa mereka sadari. Waktu bergulir tanpa ampun. 1 tahun telah berlalu sejak kepergian Aini, dan hidup Radit berubah 180 derajat. Jika dulu ia adalah manajer pemasaran yang disegani dengan setelan jas licin dan wangi, kini ia berdiri di depan meja HRD dengan kepala tertunduk lesu. "Maaf, Pak Radit. Keputusan perusahaan sudah bulat," ucap manajer HRD dingin sambil menyodorkan amplop putih. "Target penjualan tim Bapak tidak tercapai selama 6 bulan berturut-turut. Laporan keuangan berantakan, dan Bapak sering absen tanpa alasan jelas. Kami terpaksa memutus hubungan kerja hari ini." Radit menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Dipecat. Satu-satunya kebanggaan yang ia miliki, jabatan yang membuatnya merasa berhak menghina Aini, kini lenyap. Ia membereskan barang-barangnya ke dalam sebuah kotak kardus kecil. Saat berjalan keluar lobi kantor, beberapa mantan bawahannya berbisik-bisik. Radit bisa mendengar samar-samar, "Itu Pak Radit yang selingkuh itu kan? Kasihan ya, ditinggal istri, ditinggal pelakor, sekarang dipecat." Radit mempercepat langkahnya, menahan rasa malu yang membakar telinga. Di luar gedung, hujan turun deras. Dulu, Aini akan mengirim pesan mengingatkan membawa payung, atau bahkan datang menjemputnya dengan ojek payung jika Radit lupa. Sekarang, Radit menerobos hujan dengan kemeja yang basah kuyup, berjalan menuju halte bus karena mobil mewahnya sudah ditarik leasing 3 bulan lalu akibat tunggakan yang menumpuk. Sesampainya di rumah, pemandangan yang menyambutnya semakin menyayat hati. Rumah itu kini tak ubahnya bangunan tua yang tak terawat. Ket dinding mengelupas, rumput liar memenuhi halaman tempat Aini dulu menanam bunga melati. Di dalam kamar,
Terdengar suara batuk yang memilukan. Radit meletakkan kardus barangnya dan bergegas masuk. Ibu Lastri terbaring lemah di ranjang. Sejak tahu Aini hamil dan pergi, kesehatan ibunya merosot drastis. Penyesalan menggerogoti fisik dan batin wanita tua itu. "Radit, kamu sudah pulang?" tanya Ibu Lastri lirih, matanya yang cekung menatap nanar. "Aini mana? Aini sudah pulang belum? Ibu mau minta maaf." Pertanyaan itu selalu diulang ibunya setiap hari, seperti kaset rusak yang memutar memori kelam. Radit duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang kurus kering. "Aini belum pulang, Bu. Doakan saja Aini sehat di sana," jawab Radit sabar, meski hatinya perih luar biasa. "Ibu lapar, Dit. Ibu pengen bubur buatan Aini, yang pakai suiran ayam dan kuah kuning itu. Rasanya enak sekali." Racau Ibu Lastri, air matanya menetes ke bantal. Radit menelan ludah yang terasa pahit. "Radit buatkan bubur ya, Bu. Tapi bubur biasa, Radit nggak bisa bikin yang kayak Aini." Radit pergi ke dapur. Ia mencoba memasak bubur dari beras sisa yang ada. Namun, karena tidak terbiasa, buburnya gosong di bagian bawah dan terlalu encer. Saat menyuapi ibunya, Ibu Lastri memuntahkannya pelan. "Nggak enak, pahit," keluh Ibu Lastri, lalu menangis lagi memanggil nama Aini. Radit meletakkan mangkuk itu kasar di meja. Ia berlari ke kamar mandi, menyalakan keran air agar suara tangisnya tidak terdengar. Ia menangis sejadi-jadinya di bawah guyuran shower dingin. Ia rindu Aini. Ia rindu masakan Aini. Ia rindu ketelatenan Aini mengurus ibunya. "Aku kualat, Ni. Aku kualat." Raungnya memukul dinding kamar mandi. Hari-hari berikutnya menjadi neraka dunia bagi Radit. Tanpa pekerjaan tetap, ia harus banting tulang serabutan. Ia pernah menjadi pengemudi ojek online dengan meminjam motor tetangga, tapi akunnya sering kena sanksi karena ia tidak fokus. Ia pernah mencoba melamar kerja di perusahaan lain, tapi ditolak karena track recordnya yang buruk di perusahaan lama. Pernah suatu hari, saat sedang mengantar pesanan makanan di sebuah mall mewah, Radit berpapasan dengan Fiona. Mantan kekasih gelapnya itu sedang menggandeng pria tua botak yang terlihat sangat kaya. Fiona mengenakan tas baru, tertawa lepas tanpa beban. Saat mata mereka bertemu, Fiona hanya menatap Radit sekilas dengan pandangan jijik, melihat jaket ojek yang lusuh dan wajah Radit yang kusam kepanasan, lalu membuang muka seolah tidak kenal. "Ih, bau matahari," samar-samar Radit mendengar Fiona berkata pada pria di sebelahnya sambil mengibas-ngibaskan tangan di hidung. Radit terpaku di tempat. Kata-kata, dekil, yang dulu ia lemparkan pada Aini, kini berbalik menghantamnya telak. Sekarang, dialah yang dekil. Dialah yang bau matahari. Dialah yang tidak berharga. Karma telah bekerja dengan cara yang sangat presisi dan menyakitkan. Puncak keputusasaan Radit terjadi 6 bulan kemudian. Ia nekat mendatangi rumah Ratna lagi, berharap mendapat sedikit petunjuk. Tapi rumah itu sudah kosong. Ada tulisan, "Dijual," di pagarnya. Tetangga bilang Ratna sudah pindah keluar kota mengikuti suaminya dinas, dan tidak ada yang tahu alamat barunya. Jembatan terakhir menuju Aini telah runtuh. Malam itu, Radit duduk di teras rumahnya yang gelap karena token listrik habis, dan ia belum punya uang untuk mengisinya. Hanya diterangi cahaya bulan, ia menatap foto pernikahan lusuh yang ia simpan di dompet. "Kamu benar, Ni," bisiknya pada foto itu. "Berlian itu cuma batu. Fiona cuma batu kali yang dipoles. Kamu adalah udara. Aku baru sadar aku butuh kamu saat kamu hilang, dan sekarang aku sesak napas. Aku mati pelan-pelan tanpa kamu." Radit menyentuh wajah Aini di foto itu. "Anak kita, pasti sekarang sudah lahir ya? Laki-laki atau perempuan? Apa dia mirip aku? Atau matanya indah sepertimu?" Pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Waktu terus berjalan tanpa ampun, menggilas Radit dalam roda penyesalan yang tak berujung. 1 tahun berubah menjadi 2 tahun. 2 tahun menjadi 3 tahun. Radit menjalani hidup seperti robot. Bangun, kerja serabutan apa saja asal halal. Mulai dari kuli panggul di pasar hingga tukang cuci piring di warung tenda. Pulang, merawat ibunya, lalu tidur ditemani mimpi buruk. Ia menabung sedikit demi sedikit, bukan untuk membeli barang mewah,
Tapi dengan harapan suatu hari nanti jika Aini kembali, ia bisa membelikan susu untuk anaknya. Penampilannya berubah drastis. Radit terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kulitnya menghitam terbakar matahari, tangannya kasar penuh kapalan, dan rambutnya mulai memutih di beberapa bagian karena stres. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan masa lalu. Namun, di balik kehancuran fisiknya, hati Radit perlahan berubah. Kesombongannya luntur habis. Ia menjadi pria yang pendiam, rajin beribadah, dan selalu menunduk malu. Setiap sujud dalam salatnya hanya berisi satu doa, "Ya Tuhan, izinkan aku melihat wajah anak dan istriku sekali saja sebelum aku mati. Izinkan aku minta ampun." 5 tahun pun berlalu. Doa Radit akhirnya akan terjawab, namun dengan cara yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Cara yang akan menyadarkannya bahwa beberapa kesalahan memang tidak bisa diperbaiki, hanya bisa dimaafkan tanpa bisa dimiliki kembali. 5 tahun. Waktu yang cukup untuk mengubah sepotong arang menjadi abu, atau mengubah ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Minggu pagi itu, taman kota dipadati oleh keluarga yang sedang berolahraga atau sekadar menikmati udara segar. Di sudut taman, seorang pria dengan seragam petugas kebersihan berwarna oranye yang kusam sedang menyapu guguran daun kering. Pria itu adalah Radit. Wajahnya yang dulu licin kini dihiasi kerutan dan kulit yang terbakar matahari. Punggungnya mulai membungkuk, menanggung beban penyesalan yang tak kunjung usai. Radit berhenti sejenak, menyeka keringat di dahinya dengan lengan baju yang dekil. Matanya menatap kosong ke arah area bermain anak. Ia sering membayangkan, andai ia tidak bodoh, mungkin sekarang ia sedang ada di sana, mendorong ayunan untuk anaknya sendiri, bukan menyapu sampah bekas makanan orang lain. Tiba-tiba, sebuah mobil SUV mewah berwarna putih mutiara berhenti di area drop-off taman. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun dengan anggun. Jantung Radit seolah berhenti berdetak. Sapu lidi di tangannya terjatuh ke tanah menimbulkan suara, prak, yang lirih. Itu Aini. Tapi itu bukan Aini yang dekil, seperti dalam ingatannya 5 tahun lalu. Wanita di hadapannya ini bersinar. Aini mengenakan gamis modern berwarna pastel yang membalut tubuhnya dengan elegan, jilbabnya tertata rapi, dan wajah itu bersih, cerah, dan memancarkan ketenangan luar biasa. Tidak ada lagi kantung mata lelah atau kulit kusam. Ia terlihat seperti wanita kelas atas, wanita mahal yang sesungguhnya, bukan karena perhiasan yang ia pakai, tapi karena aura kebahagiaan yang memancar darinya. "Hati-hati turunnya, sayang." Suara Aini terdengar lembut, terbawa angin hingga ke telinga Radit yang berdiri mematung di balik pohon besar, berjarak 10 meter dari mereka. Dari pintu tengah mobil, melompat turun seorang anak laki-laki berusia sekitar 4 atau 5 tahun. Anak itu tampan, berkulit putih bersih, dengan mata bulat yang sangat mirip dengan mata Radit. Anak itu tertawa riang, mengenakan pakaian setelan yang modis dan sepatu sneakers bermerek. "Ibu, ayo kita ke perosotan," seru anak itu antusias. Kaki Radit gemetar hebat. Itu anaknya. Itu darah dagingnya yang dulu ia sia-siakan saat masih berupa janin. Radit merasakan dorongan hebat untuk berlari, memeluk kaki Aini, dan mendekap anak itu. Ia ingin berteriak, "Ini ayah, nak, ayah di sini." Radit baru saja akan melangkahkan kakinya keluar dari persembunyian, ketika pintu pengemudi terbuka. Seorang pria keluar. Pria itu tinggi, tegap, berwajah ramah dengan kacamata yang menambah kesan wibawa. Itu Dr. Evan. Dr. Evan menghampiri Aini, lalu dengan natural merangkul pinggang Aini lembut. Aini menoleh pada pria itu dan tersenyum. Senyum manis penuh cinta yang dulu hanya milik Radit, namun telah Radit hapus dengan air mata. Anak laki-laki itu berlari memutar, lalu merentangkan tangannya ke arah Dr. Evan. "Ayah Evan. Gendong. Gendong sampai perosotan." Rengek bocah kecil itu manja. Dr. Evan tertawa renyah, lalu dengan sigap mengangkat tubuh mungil itu tinggi-tinggi ke udara. "Siap, jagoan ayah." Pesawat meluncur. "Hore! Ayah hebat!" Sorak anak itu kegirangan. Duar. Hati Radit hancur berkeping-keping menjadi debu. Kata, "Ayah," yang keluar dari mulut anak kandungnya itu ditujukan pada pria lain. Pria yang tahu cara menghargai Aini. Pria yang memungut permata yang dibuang Radit,
lalu menggosoknya hingga bersinar kembali. Radit menarik kembali langkah kakinya. Ia melihat tangannya sendiri yang kasar, kotor memegang sapu, dan bajunya yang bau keringat. Ia menunduk menatap seragam oranyenya. Ini baru kelas. Berlian mahal, sangat cocok dipakai wanita mahal sepertimu, daripada si dekil itu. Kata-katanya 5 tahun lalu kembali menamparnya. Sekarang, lihat siapa yang dekil, lihat siapa yang tidak berkelas. Radit sadar, ia tidak pantas mendekat. Kehadirannya yang kotor hanya akan menodai kebahagiaan suci keluarga kecil itu. Dari kejauhan, Radit melihat Aini tertawa bahagia melihat anaknya bermain dengan Dr. Evan. Tawa itu lepas, tanpa beban. Aini telah menemukan rumahnya yang sejati. Rumah yang kokoh, bukan rumah kardus yang mudah roboh seperti yang Radit berikan dulu. Air mata Radit mengalir deras, membasahi pipinya yang kusam. Ia meremas dada kirinya yang terasa nyeri luar biasa. "Maafkan aku, Aini," bisiknya lirih, suaranya hilang ditelan angin. "Maafkan ayah, nak. Ayah tidak pantas untuk kalian." Aini tiba-tiba berhenti tertawa. Ia seperti merasakan sesuatu. Ia menoleh ke arah pohon besar tempat Radit bersembunyi. Radit panik dan segera menyembunyikan tubuhnya sepenuhnya di balik batang pohon. Napasnya memburu. "Kenapa, Bu?" tanya Dr. Evan lembut. Aini terdiam sejenak, lalu menggeleng sambil tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Mas. Sepertinya aku hanya teringat masa lalu sebentar. Tapi itu sudah lewat. Ayo kita susul Rafa." Aini menggandeng lengan Dr. Evan dan berjalan menjauh, meninggalkan masa lalunya di belakang tanpa menoleh lagi. Radit merosot duduk di tanah, memeluk lututnya sendiri. Di tengah keramaian taman kota yang penuh tawa, Radit menangis sendirian dalam kesunyian yang abadi. Ia telah kehilangan segalanya. Hartanya, jabatannya, istrinya, dan anaknya. Kini ia mengerti, hukuman terberat bagi seorang pengkhianat bukanlah kemiskinan, melainkan melihat orang yang dulu disia-siakannya, kini hidup sangat bahagia di tangan orang lain, sementara ia hanya bisa menjadi penonton dari kejauhan. Radit mengambil kembali sapu lidinya. Dengan langkah gontai, ia kembali menyapu sampah, membawa serta sampah penyesalan di hatinya sampai mati. Tama. Pesan moral. Jangan pernah menilai pasanganmu hanya dari penampilan fisik atau materi semata. Karena, berlian, sesungguhnya adalah ketulusan hati dan kesetiaan yang menemani saat susah. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki hari ini, karena penyesalan yang datang di akhir tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang telah kamu hancurkan.